Bagaimana Cak Anwar? Harus komen ya. Ben pondok harus komen, ojo menengai. Jawabannya menurut sampean dua-duanya boleh apa salah satu juga cukup? Intinya ada bedanya. Dalam di posisi manapun, redaksi manapun, lam ya sesuatu yang tidak mencukupi itu ya jelas tidak boleh. Tapi kalau sesuatu itu tidak boleh, belum tentu tidak mencukupi. Bisa jadi mencukupi, hanya saja hukumnya kalau kita kita tanyakan dengan pertanyaan tadi, apakah boleh itu dibaca lam yujzi ataupun lam yajuz, dua-duanya boleh. Karena apa? Karena musonef niki mengawalinya bukan dengan bahasa mujziun tapi dengan bahasa jaizun. Maka dibaca lam yajuz pun juga tidak masalah. Akan tetapi kalau kita berbicara makna, harusnya bukan jaizun, akan tetapi mujziun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kula fasal wal mas'ala qafaini masuk ing atase muzaloro jaizun iku menang fi wudu'i ing dalem wudu la fi ghuslil fardi ora ing dalem baso fardu au naflin utawa sunah atus fardu au naflin utawa sunah wala fi ijalatin najasati lan ora ing dalem ngilangaken pira-pira najis falu ajnaba mongko lamun junub sapa wong au damiyat utawa metu gede dijeluhu apa sikile wong faradal mas'a mongko ngarawaken sapa wong al mas'a ing maso batalan krana dadi ganti anil ghasil ijli saking baso sikil lam yajus mongko ora wenang apa ngusap bal balik la buddha hal mesti minal ghusli saking baso wa asyara lanawi isyara qauluhu sapa qauluhu apa dawuh iki musannif jaizun ing lafaz jaiz ain al-ghuslah sak temene anal ghuslah laini sak temene baso sikil loro afdalun iku luwih utama minal masih tinimbang usap wa inna manging mestine barang ya juzu kuwenang mas'ul ghafaini apa baso uzaloro li ahaduma ora salah sijine muzaloro fakot bloko illa angin ayakuna yen to ana sapa wong fakidal ukhra fakidal iku kesepi al ukhra kesepi sikil al ukhra kang meneh bisa lati sara ito kelawan telu pira-pira syarat ayab tadia yen to ngawiti sapa man asaksun tegese wong labsahuma ing nganggo muzaloro ba'da kamalito haroti sakwise sempurnane suci fala ghasala mongko lamun baso sapa wong rijalan ing sikil wa albasalan nganggo sapa wong ing muza wafaha mongko ing muza sikil kang meneh summa fa'ala nuli agawe bil ukhra kelawan sikil kang liya kadalika kaya mengkono-mengkono nganggo lam yakfi mongko ora nyukupi apa masuk walau ibtida'a lan lamun ngawiti sapa wong albasahuma ing nganggo muza bada kamali taharati iku sakwise sempurnane suci cuma adasan nuli adas sapa wong qabla wusuli li sadurunge tumukane sikil loro kadamel kofi ing Qatabal kofi ing telamane muza lam yajus mongko ora menang almasu apa baso
wa yakuna yen to ana wa yakuna yen to ana apa muza ayo khofaini tegese muza loro satira ini iku nutupi karone lima hal ghuslil fardi maring panggonane baso fardu minal qadaimi ini saking delamaan loro bika baihima kelawan polok loro falau kana mongko lamun ana dunal Ka'bah ini kurang sak polok loro kal midasi kaya midas lam yakfi mongko ora cukup almasu apa musab alaihima ngatasi karone wal muradu utawi kang den karepno bisa tiri kelawan tutup guna ing kene bab hailun iku aling-aling lamina la wani al ru'yati ora nyegah peninggal waya kunanya itu ono asatiru opo tutup minal jawanibi khofaini saking ara-ara uzaloro la minal lahuma ora saking ara dure khau uzaloro waya kunanya itu ono opo uzaloro mimma iku saking perkara yumkinu kang mungkin tatabu'u apa nuli tatabu'ul masyi apa nuline melaku alaihima ngetase muzaloro litaro dudi krana mider-mider al musafiri wong kang lunga fil hawaiji ing dalem kebutuhan musafir min atin saking temurun watir halin lan munggah wayu khodolan dan alap minal kalamil musanifi saking kal daune musonep konuhuma apa anane muzaluro kawiyani iku kuat karone beso yamna ani ni kelawan sekiranya nyegah apa muza nufu dalmai ing neresepe banyu pasal mengusap dua muza diperbolehkan ketika wudhu bukan ketika mandi wajib dan sunnah dan juga tidak diperbolehkan di dalam menghilangkan najis. Seandainya seseorang junub atau kakinya berdarah lalu ia bermaksud hendak mengusap muza dua karena sebagai ganti dari membasuh kaki maka hukumnya tidak boleh akan tetapi harus dibasuh. Pada lafaz jaizun itu menunjukkan adanya sesuatu pengertian bahwa membasuh dua kaki itu lebih baik daripada mengusapnya. Diperbolehkan mengusap kedua muza hanya berlaku keduanya bukan salah satunya kecuali kakinya satu. Diperbolehkan mengusap muza mempunyai 3 syarat. Memakai muza sesudah bersucinya sempurna. Seandainya orang tadi membasuh kaki dan memakai muza kemudian disusul membasuh pada kaki yang sebelah lalu memakai muza, maka hal itu belum bisa dianggap cukup. Dan apabila memakai muza sesudah bersucinya sempurna kemudian dia berhadas sebelum kakinya sampai ke tapak muza, maka tidak diperbolehkan mengusapnya. Muza harus menutupi tempat yang dibasuh ketika wudhu, seperti
tapak kaki beserta mata kaki. Seandainya muzat tersebut di bawah mata kaki seperti midas, maka mengusapnya tidak bisa dianggap cukup. Yang dimaksud pengertian tutup di bab ini yaitu tutup yang menghalangi tembusnya air ke kulit, bukan tutup yang menghalangi penglihatan mata. Dan juga harus tutup yang bisa menutupi dari berbagai arah, bukan termasuk bagian yang atas. Wa yakuna mim muzat tersebut terbuat dari bahan yang bisa dijamin kelancarannya untuk berjalan ke sana kemari, yang dilakukan orang musafir untuk memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembacaan kitab telah selesai. Mungkin dari pembacaan tadi ada yang kurang pas. Pembacaan ini sesi nahwu sorof seperempat menit, ngoten nggih. Kula sembahkan. Monggo badhe tanglet napa monggo. Dari mana? Aja guyang-guyu kan Lim. Cek. Nggih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan pondok Dari Jepang, NH Jepang. nggih. Ini Rada aneh lagi. Monggo napa sing tangletaken disumbangaken. ini yang walawib tada'a labsahuma ba'da kamalit taharah thumma ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khufi niku lam yajuz nopo lam yujzi. Sebenarnya maksudnya antara perbedaan lam yajuz dengan lam yujzi itu apa? Seperti itu loh. Oh, nggih nggih. Paham mboten kira-kira? Pertanyaan ini nggih. Nggih nggih. Saged dipaham nggih? Sing bener menurut jenengan napa lam yajuz napa lam yujzi ngoten nah. Kan seakan-akan mboten enten bedane napa Oh. pancen padha-padha Nggih, ya, nggih. angsale napa Ustaz wonten kok- bedane Iya. antara lam yajuz kare lam yujzi. Ya sudah. Paham, Sampeyan tapeki nggih? ngoten nggih. Nggih. Otak kok jadi dijawab dhewe Mas ya. Lho mboten niki Ada pertanyaan dari Mas Halim. Lafat lam yajuz apa lam yujzi? Ngoten nggih Mas nggih. Sing leres nopo kali-kali ini nopo salah setunggali. Monggo bagi enten sing nanggapi dipersilahkan. Dari korek sendiri mungkin monggo badhe jawab disumbangaken. Sing bener lam yajuz apa lam yujzi? Ngoten nggih. Apa karo-karone? Monggo ditanggapi. Dari korek monggo dibantu oleh teman-temannya monggo. Lam yujzi. Lam yujzi ngoten nggih. Alasannya mungkin monggo. Oh nggih nggih nggih. Yang lain bisa membantu dipersilakan. Dari jawaban Qori sementara menurut beliaunya yang benar lam yujzi ngoten nggih.
Sambil menunggu alasannya, mungkin ada yang lain bisa membantu, dipersilahkan. Monggo, saya absen nggih dari Asadili, mungkin hadir nggih Asadili nggih. Monggo. Harus komen, nggak boleh komen ya, meneng ae gak akeh tunggale, lek meneng ae ya. Siji pondok-pondok kudu wani komen. Monggo dari Asadili dulu. Monggo mboten apa? Masih keliru ora ono perumus ambek musyawarah yang benarkan tadi. Monggo. Dari siapa? Mas sinten Mas? Nggih, monggo pun. Dari Asadili sinten? Mic-nya, mic panitia. Pun isin wani jawab pokoknya nggih. Siji ben pondok kudu jawab. Monggo. Perkenalan Mas. Asadili, sinten namine? Nama Zategib dari Asadili 1. Nggih. Monggo. Ini di kitab Bajuri. Nggih. Wa lam yujzi al-masha bidammil ya'i wa sukunil jimi. Oke, siap. Nggih, Boten di kitab Bajuri nggih. Sama dengan jawaban dari korek lam yujzi, ngoten nggih, bidomil ya'i. Oke, siap. Nggih. Mungkin dari Asadili 2. Nggih, Cik, mari ngono sayang nggih. Asadili 2, monggo. Ono ta Asadili 2. Oh, mboten nggih pun. Berarti aku sing kleru. Anjen aku ngarang. Mungkin yang lain. Dari Sholal Huda atau dari Pondok Jeru, dipersilakan untuk menjawab. Harus jawab dari Jeru mungkin. Sementara jawaban dari Asadili dan Korek sama, lam yujzi, dikuatkan dengan keterangan di dalam kitab Bajuri. Monggo. Mikir nggak ada lagi. Ayo Mas, ketika Mas, benar Mas. Dibantu. Persiapan dari Jeru juga dipersilakan untuk jawab. Dari Bali Bareng harus jawab. Monggo. Sama-sama boleh. Oke. Antara lam yujzi dan lam yajuz. Oke. Keranten arti ini sama. Oke. Tidak mencukupi dan tidak wenang. Ngoten. Tidak mencukupi dan tidak wenang. Nggih. Lek lam yajuz kan boten wenang, ngoten nggih. Oh, ngoten nggih. Lek lam yujzi kan boten mencukupi, ngoten. Oke. Tidak mencukupi. Tidak boleh. Oke, siap. Tadi dari PPI Jeru menjawab sama-sama bolehnya lam yujzi atau lam yajuz, ngoten nggih. Karena artinya juga sama, ngoten. Mungkin dari Bali Bareng beda, monggo. Sependapat dengan pondok mana tadi? Jeru. PPI, triple PI itu ya. Nah, karena di sini di kitab Bajuri itu juga dijelaskan bahwasannya apabila menggunakan istilah yujzi ya. Nggih. Bidomil ya wasukunil jim itu dari kata ijazaun. Ajazaa yujaziu ijazaun. Nggih, siap. Dan apabila kita memfathah ya bifathil ya wa dhamul jim, jadi yajuz itu dari lafat al-jawazi. Itu. Jadi secara makna sih nggak berubah. Jadi mau pakai yajazi, atau yajuz itu konteksnya juga masih nggak terlalu beda. Jadi masih it's okay. Oke. Bagaimana dengan Asadili? Apakah taslim apa bagaimana? Menurut PPI dan Bali Bareng dua-duanya sama. Apa sampean menyalahkan apa bagaimana?
Taslim. Kacangan ya. Diluk. Mungkin dari lain-lain bisa apa menanggapi lagi dari mungkin dari aktivis figuran Mas Anwar, dipersilakan. Apa taslim juga kedua-duanya apa bagaimana? Hah? Bagaimana Cak Anwar? Harus komen ya. Ben pondok harus komen, ojo menengai. Jawabannya menurut sampean dua-duanya boleh apa salah satu juga cukup? Dua-duanya, karena sudah ada ibarat yang soreh itu di Bajuri. Ya oke. Yang lain sudah ya. Pun monggo dari Sail bagaimana? Sail, apakah taslim juga apa bagaimana? Dua-duanya tiba boleh. Bisa lam yajuz, bisa lam yujzi. Nggih, mboten wonten bedane, berarti sama-sama boleh, mboten. Oke, oh nggih. Kula semaken dumateng perumus Gus Hosin Ruin. Monggo. Coba yang katanya mengatakan di Bajuri itu ada keterangannya dan sama-sama boleh. Nah, itu belum dibaca ibaratnya. Oh, okay. Jadi kita coba mengkaji ibaratnya bareng-bareng, benar nggak Bajuri itu memperbolehkan dua bacaan tadi? Oke. Nah, Mohon diteliti, ngoten Gus. Diteliti dulu. PPI Jeru dan Balimbareng plus aktivis figuran Mas Nurul harus bertanggung jawab sama perumus. Ditanya keterangannya mana yang menjangkatan bahwasannya kedua-duanya sama. Monggo. Amsilati pun mendel mawon, ayo kudu ngomong. Aja menengae, lha apa menengae nang teko nang kene meneng ge apa ya. Sing penting ngomong, ayo Amsilati harus bicara. Monggo. Sampeyan sepakat nang liyane apa enggak? Kata perumus arane mana yang mengatakan bahwasanya di Bajuri ada keduanya sama. Bisa lam ya yujzi, bisa lam yajuz. Monggo, Amsilati dipersilahkan. Mungkin dari yang lain juga boleh, monggo. Dari kami melihat dari ibarah di kitab Bajuri hanya boleh bidomil wasukunil jimi. Jadi lam yujzi. Cuma gitu ya. Cuma gitu. Kitab Kitab Bajuri. Lha bang kok gak podo? Oh ya, ibaratnya monggo. Bajuri cuma lam yujzi, Lam ngoten nggih. yujzi, nggih. Bidomil wasukunil jimi mawon. Oh, lah sing niku ngarang. Dari PPI Jeru dan Balimbareng kok dua-duanya boleh, emang ya pada Bajuri nih ya. Nggih. Ada lafaznya ada yang mengatakan gitu ada. Dari Amsilati disanggah bahwasanya cuma lam yujzi, enggak ada lam yajuz, enggak ada. Monggo Gus, tengah Gus. Gus Fakih, Gus Aziz, Gus Yusuf di semangat ngajeng. Ayo, bagaimana? Balimbareng masih mempertahankan dua-duanya apa bagaimana? Kurang teliti jadi nih. Nyerah iki ceritane. Nyerah. Jadi yang bener lam yujzi, ngoten nggih. Wis, Sail ya apa? Kon memang muni bener ya ngono. Lho. Apa jawabannya apa?
Nyangkal apa enggak? Tafsir juga. Yuk. Nggih, nggih. PPI jero. Gus Fakih, Gus Yusuf, Gus Aziz disemangatkan ngajeng. Niki peraturan dugi sesepuh ngoten nggih. Gus-gus dugi pondok-pondok semua keten ngajeng. Monggo Gus. Wonten wingking mawon. Monggo. Gini iki ngonten Pak. Kalau dilihat dari lafadznya kan wonten huruf ya, jim, za, ngonten nggih. Nggih. Berarti kan asline pun kan saged kali. Nggih. Saged ya juzu, saged yujziu ngonten. Keranten kelebonan lam. Ya juzu. Ya juz ngoten ah. Lah nggih Nggih, asline saderenge kelebonan lam ngonten lho. Oh, Berarti kan nggih, nggih. saged Oh, siap, kedua siap. kemungkinan. Nggih, Tetap. nggih. Meskipun ten syarainya ngonten. Nggih. Yang ditanyakan oleh perumus, adakah yang dua-duanya memperbolehkan? Ngoten katanya tadi kan gitu. Ditanyakan perumus, ibarat yang mengatakan bahasa lam yujzi juga boleh, yam yajuz ya boleh. Ada enggak? Dereng. Dereng. Nggih pun. Kula satu lagi yang lain tetap mungkin dari yang lain bisa membantu, monggo. Sebelum saya aturkan ke perumus dan musokeh. Bareng-bareng jare iku mang kurang teliti, jadi taslim nang yujzi ngono nggih. PPI ya ngono. Angkatan meneh mungkin yang lain bisa menekankan dua jawaban juga boleh. Monggo, Asadili mungkin. Anwar, monggo. Nggih, niki wau kan ten kitab Bajurine hanya menjelaskan boleh napa cuma lam yujzi bidomil ya wa sukunil jimi. Lah wau pas si korek membaca iku lam yajuz. Lah apakah boleh? Ya boleh. Dilihat dari syakul kalam. Boleh lam yajuz juga boleh lam yujzi. Kalau lam yajuz tidak boleh, maksudnya maknanya ora wenang, nek lam yujzi ora nyukupi. Jadi tinggal beda makna saja. Oke. Tapi dari korek tadi lam yujzi. Lam Terus yajuz Gus. jawabannya apa Mas Nian Mas? Sampean apa? Lam yujzi Gus. Loh, nggih ta? Ngarang sira ya. Jadi mang keterangannya gak bisa menunjukkan nggih bahwasane ngomong kudu ana ibarate nggih. Nggih, nuwun sewu. Nggih niku nggih monggo mawon, monggo. Tapi mang pesene dari pembina Loh. pokoknya sak gerak-gerik kudu ana ibarate. Ibarat lam yajuz nggih oleh, diwaca lam yajuz nggih oleh. Oke, bos. Soale sangka iku kan fil mudhari. Iya, bener. Ibarat sing di kitab Bajuri kok ngono enggak? Ayo satu tok lam yujzi. Ya wis, cukup. Mungkin yang lain space ya. Apa Mas Salim? Ati lapo iki? Bismillah. Heeh. Suarane sampean niki terlalu ngegas, jadi yang lain itu kaget. Santai. Ya. Jadi bagi yang tidak memperbolehkan itu dengan alasan apa? Perbedaan antara yujzi dengan yajuz itu apa? Tidak membawa. Kan saya tanyanya tadi, ini apa memang ada bedanya yajuz kalau yujzi? Kalau yang tidak memperbolehkan salah satu, berarti apa bedanya? Seperti itu loh. Ini yang ditanyakan tidak memperbolehkan tidak. Yang ditanyakan oleh perumus. Yo, sebelum ke ibarote, sebenarnya iya. musyawarah Iya bos, iya. Kan memang sepakat jari ini kan podo lengser, gak ono ibarote. Kabeh mengatakan tiba di Bajuri lam yujzi kabeh, ngoten nggih. Ora ono sing lam yajuz. Lah saiki apakah lam yajuz gak boleh? Ngono saiki pertanyaane. Mas Salim, rungokno. Di kitab mang di Bajuri lam yujzi. Lah saiki kira lek lam yajuz apa gak oleh? Kan pertanyaan maling ngono kan? Oh jadi campur-campur pertanyaan itu siji diparekno, mari baru situ ngoten nggih. Ya napa malah. Dadi menurut kemangkan di Bajuri kan genok keterangane lam yajuz kan genok. Sing ono mek lam yujzi. Wis nggih? Wis, dadi masih ditakan oleh perumus apakah ada keterangan
yang sama-sama memperbolehkan. Tibain di bajuri Ngeten lho. cuma lam yujzi. Cukup, C. Lho sik gentenan. Sudah. Ini bener ten bajuri nek mboten enten kalame bener. Tapi secara kaidah adamul ilmi bid dalil iku laisa dalil bil adam itu seperti itu. Iya, Berarti saiki. belum tentu di situ menafikan kan? Iya enggak. Ya kan nanti pertanyaan kedua, nggih. Apakah seandainya dibaca lam yajus apa enggak boleh? Kan gitu. Kalau Yo C, boleh salah rungon C, cukup. Yo, lek lam dik kita memang lam yujzi, ngoten nggih. Nggih, cukup. Lek saiki kan sampean tak apakah lam yajus apa juga enggak boleh kan ngoten sih? Ya. Pertanyaannya secara global saya. Iyo, wis. Pertanyaannya dibaca kedua-duanya boleh atau salah satu? Oke, kalau siap. memang salah satu, perbedaannya itu apa? Ya, Pertanyaan sudah. seperti Ya, itu. siap. Bisa dipaham. Wis. Sudah. Oke. Apa ini? Oke, siap. Monggo. Ten kitab Hasyatani lil Qalyubi. Ah, iya, Al-Fathul wis. Qorib nggih. Khasiah Kulyubi. Qalyubi bil fathil. Oh iya wis awal. ya. Qauluhu lam yajuz aw lam yujzi. Al aula dhabtuhu bi dhambi awalihi wa sukuni tsaniyat. Berarti itu mriki al aula, berarti yang lebih utama memang lam yujzi. Berarti cara Yajuz. dilihat dari sini lam yajuz berarti boleh kan Pak? Oke, nggih Gun. Al aula Ah, mawon. Oke, siap. Iki ana ibarat anyar ngoten nggih. Dadi ndek kitab Hasyiah iku mang mengatakan sing lebih utama lam yujzi oleh gawe lam yajuz. Ngoten nggih. Pun kula seraken. Ada yang nyangkal enggak? Mboten nggih. Pun kula seraken dugi perumus monggo. Dadi menurut rencang-rencang niku ndek bajuri cuma lam yujzi ngoten nggih. Lek yang kedua-duanya, tapi yang lebih utama lam yujzi itu di Khasiah Kulyubi iku mau nggih. Monggo. Nggih, niki kita bisa mengetahui seberapa pentingnya ilmu nahwu ini dengan pengaruh harokat kepada maknanya nggih, pengaruhnya harokat kepada maknanya. Tadi teman-teman membahas bahwa yajuz yujzi itu sama makna napa mboten. Kalau maknanya jelas beda. Maknanya yajuz itu lam yajuz berarti tidak diperbolehkan. Kalau lam yujzi tidak mencukupi. Meskipun maknanya sama, ini pengaruhnya sama apa beda? Sebenarnya tadi yang membawa keterangan dari kitab Bajuri itu mestinya mestinya dilanjutkan keterangan di dalam kitab Al-Bajuri itu. Ketika tadi teman-teman hanya membaca bahwa kalimat itu adalah bidomil jim, bidomil ya wa sukunil jim, alias dibaca lam yujzi minal ijza. Tapi teman-teman tidak memperhatikan kelanjutannya redaksi dalam Bajuri itu apa. Mari kita baca nggih, saya baca. Mohon disimak bersama-sama. Di Al-Bajuri memang disebutkan bidomil ya wa sukunil jim minal ijza'i, dari kata ijza. Ijza itu hurufnya jim, zai dan hamzah. Berarti fi'il mudhari'nya itu adalah yajzi'u. Yang kemudian hamzahnya sepertinya itu diganti dengan huruf ya menjadi yajzi. Wa yalzamu min adamil ijza adamul jawaz. Nah, tadi kan teman Sa'il itu bertanya, apa pengaruhnya kalau memang tidak boleh dibaca lam yajuz, kalau itu harus lam yujzi, pengaruhnya itu apa? Itu nyatanya belum dijawab ya, karena mungkin ini forum nahwu mungkin nggih. Ini forum nahwu kok tanya seperti itu. Tapi di sini dijelaskan di dalam Fathul Qorib itu
falau ajnabah au damiyat rijluhu. Kalau ada orang junub atau kakinya itu berdarah, fa'aradal masha, lalu ia menghendaki ngusap khufnya badalan an ghuslir rijli, sebagai ganti dari membasuh kakinya, lam yujzi, maka tidak mencukupi. Jelas nggih? Tidak mencukupi kalau dibaca lam yujzi. Boleh enggak melakukan praktek itu? Jawabannya tidak boleh, kan? Kan enggak nyukupi. Lek enggak nyukupi mesti enggak boleh. Sebentar. Tidak mencukupi berarti tidak boleh. Kalau dibaca redaksi lam yajuz, maka menjadi seperti ini. Fa'aradal masha badalan an ghuslir rijli. Lalu dia menghendaki mengusap khufnya sebagai pengganti dari membasuh kaki, maka tidak diperbolehkan. Boleh tidak diperbolehkan. Mencukupi apa enggak? Membasuh khufnya. Mencukupi apa enggak? Bisa jadi mencukupi, tapi prakteknya tidak diperbolehkan. Bisa jadi sah, tapi tidak boleh. Jadi kan ada istilahnya sah tapi tidak boleh. Kalau tidak sah ya mesti tidak boleh, kan begitu nggih? Jadi praktek itu kalau tidak sah mesti tidak boleh. Kalau tidak boleh belum tentu tidak sah, bisa jadi sah. Contoh nih, sampean sholat menggunakan sajadah gosop, boleh napa mboten? Tidak boleh, tapi sah sholatnya, kan begitu nggih? Tapi sah sholatnya. Nah, jadi di sini itu sebenarnya Imam Al-Bajuri juga menerapkan pemahaman seperti itu yang belum disinggung sama teman-teman. Nun sewu, sakderenge dilanjut. Nggih. Lafate sanes sing niku. Sing Sing ngandhape. Sing ngandhape. Walawib tada alubsahuma ba'da kamali tahara tsumma ahdasa qabla wusulir rijli qadamal khufi lam yajuz napa lam yuzi al mashu niku lho. Nek sing nginggil kadose lari-lari guys, kados sepakat mung sing ngandhape. Nah, jadi ya saya kira sama saja kan. Jadi kalau ada bedanya antara lam yajuz sama lam yujzi, itu intinya ada bedanya. Intinya ada bedanya. Dalam di posisi manapun, redaksi manapun, sesuatu yang tidak mencukupi itu ya jelas tidak boleh. Tapi kalau sesuatu itu tidak boleh, belum tentu tidak mencukupi. Bisa jadi mencukupi, hanya saja hukumnya haram. Jadi la yajuzu itu kalau terdapat dalam redaksi kitab fikih itu bermakna haram, seperti itu. Nah, kalau alasan i'rabnya sudah paham nggih, kalau lam yajuz itu mabni tanda jazam menggunakan sukun. Kalau lam yujzi menggunakan hadfu harfil illat. Nggih. Mungkin tambahan dari Pak Perumus, Pak Musokeh, ngapunten. Monggo Gus. Untuk menyempurnakan jawaban. Coba kita runtut mulai dari awal. Dalam permasalahan maskul khuffaini ini kan ada bahasa begini. Ini kalau kita mau memuwafakohkan dengan bahasa yang awal, wal mashu alal khuffaini jaizun, gitu ya. Wal mashu alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ito. Yang pertama adalah harus didahului apa? Harus didahului tiga syarat itu apa ya? Tiga syarat itu apa saja? Yang pertama sempurna wudunya. Sempurna wudunya. Yang apa?
didahului dengan suci yang sempurna sebelum memakai muzah. Pun dari bahasa ini berarti ketika tidak memenuhi syarat maka hukumnya adalah ghairu jaizin. Sepakat tidak? Saya ulangi lagi. Ini kita tidak perlu ibarat dulu. Nanti masalah ibarat gampang. Saya ingin jenengan bisa memahami dulu lafat per lafat yang ada di dalam Fathul Qorib ini sebelum jenengan mencari ibaratnya. Saya ingin jenengan memahami dulu pemahaman jenengan bagaimana, baru kemudian cocokkan dengan ibarat. Sehingga kita terbiasa apa? Terbiasa untuk, ya walaupun kita bukan mujtahid, setidaknya kita ini terbiasa untuk pola pikir kita ini menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh musannif. Saya ulangi lagi, yang dalam kurung saja, yang di dalam kurung saja. Wa maskul khufai wal masku alal khufaini jaizun. Itu ya. Bahwa jaizun apa mujziun? Jaizun apa mujziun? Jaizun. Bi thalathati syara'ito. Bahwa masku alal khufaini itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Kalau memenuhi 3 syarat berarti boleh, kalau tidak memenuhi 3 syarat berarti tidak boleh. Ghairu jaizin. Boleh enggak dibaca lam yajuz? Boleh enggak? Boleh. Walaupun pada akhirnya di dalam Bajuri menyatakan bahwa ini sebenarnya al-aula dibaca lam yujuz. Pun sehingga apa namanya, kalau kita kita tanyakan dengan pertanyaan tadi, apakah boleh itu dibaca lam yujzi ataupun lam yajuz, dua-duanya boleh. Karena apa? Karena musannif niki mengawalinya bukan dengan bahasa mujziun tapi dengan bahasa jaizun. Maka dibaca lam yajuz pun juga tidak masalah. Akan tetapi kalau kita berbicara makna, harusnya bukan jaizun, akan tetapi mujziun. Karena apa? Karena yang menjadi pertanyaan adalah wudhu ini merupakan ibadah atau syartul ibadah. Kalau di dalam ibadah itu memang ada kaidah yang menyatakan bahwasanya bermain-main dengan ibadah al-fasidah, tala'ub bil ibadah al-fasidah itu tidak boleh. Contohnya Fatihah. Fatihah ini kan harus dibaca. Ketika kemudian pembacaan Fatihah ini ada yang kurang syarat-syaratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kalau disengaja kemudian merubah makna daripada Fatihah, boleh apa enggak? Tidak boleh. Haram. Karena apa? Tala'ub bil ibadah al-fasidah. Sama dengan begini, ada orang sholat akan tetapi dia tidak memiliki wudhu, maksa sholat. Sholatnya sah no mboten? Mboten sah. Boleh enggak? Enggak boleh. Haram. Karena apa? Tala'ub bil ibadah al-fasidah. Wis ngerti niku adalah sebuah ibadah yang tidak sah kok dilakoni, maka hukumnya adalah haram. Lah sakniki lek masalah maskul khuf, umpama awake dhewe niki tiba-tiba wudu, ngoten nggih. Kemudian kita maskul khuf. Wudu kita memang tidak sah, tapi maskulnya mosok ya gak oleh. Apa kemudian itu menjadi haram? Karena apa? Karena al-wudu niku bukan ibadah tapi syartul ibadah. Maka at-tala'ub bil ibadah al-fasidah ini tidak berlaku di dalam permasalahan wudu. Maka al-maksud bil jaiz di sini adalah mujziun. Al-maksud bil jaiz ini adalah mencukupi di dalam permasalahan wudu. Nah ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami. Makanya kan kadang-kadang ini kan bahasa itu ada yang kita hanya cukup karena ini memang sudah bahasa umum.
lek ganti wudhu dengan tayamum oleh enggak? Oleh pokoknya syaratnya. Nah, bahasanya kan begitu. Boleh asalkan syaratnya sudah mencukupi. Al maksud bil boleh ini apa? Yang mencukupi itu. Mencukupi sebagai ganti daripada wudhu. Dene terus mantun ngoten jenengan ganok gawe nih, moro-moro ngusap rai karo napa namine? Karo debu. Apa ya gak oleh? Ya oleh-oleh ae. Tapi tidak sah ketika kemudian panjenengan buat sholat karena apa? Karena di sini masih banyak air. Ngoten. Nah, saged dipahami nggih. Nah, itu harus dipilah-pilah. Jangan kula kinten cukup itu apakah lam yajuz ataupun lam yujizi, saya kira sama-sama betulnya di dalam konteks ini. Karena apa? Al maksud bil jaiz itu adalah mencukupinya mas'ul khuf sebagai pengganti daripada ghuslur rijlain. Matur nuwun. Nanti keputusan dari musyokeh kedua-duanya diperbolehkan, ngoten nggih. Sampun nggih, menginjak langsung napa? Fatihah. Biasanya gak tahu Fatihah. Di Fatihain apa ya napa Mbah Yai? Niku sane halim. Di Fatihain Mbah Yai nggih. Di Fatihain Mbah Yai. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahwe ngambek sak jam dhewe saiki ampuh. Matur nuwun, matur nuwun.